Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Yulanti. Saya dari kelas manajemen 04. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu sebab-sebab kemunduran dunia Islam dan perlunya pemurnian serta pembaharuan. Nah, kita akan membahas bagaimana sih peradaban Islam yang dulu begitu jaya bisa mengalami kemunduran dan mengapa umat Islam itu perlu melakukan pemurnian dan pembaharuan agar bisa bangkit kembali. Nah, untuk yang pertama, masa kejayaan Islam. Dulu, dunia Islam itu pernah berada di masa keemasan. Pada masa Khalifah Umayyah, Abbasiyah, dan Andalusia, Islam menjadi mercusuar peradaban dunia. Kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya ilmuwan dari berbagai bangsa. Nah, beberapa pencapaian luar biasanya itu yaitu ada dalam kedokteran, Ibnu Sina menulis Al-Qanun fi Al-Tib menjadi referensi Eropa selama berabad-abad. Dalam matematika, Al-Khawarizmi memperkenalkan sistem aljabar dan angka nol. Dalam astronomi, umat Islam berhasil mengukur jarak planet dan menciptakan observatorium pertama. Dalam arsitektur, lahirlah bangunan megah seperti Masjid Cordoba dan Taj Mahal. Dalam sastra dan filsafat, lahir karya-karya besar dari Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Namun, kejayaan itu mulai memudar dan peradaban Islam memasuki masa kemunduran. Nah, selanjutnya ada faktor internal dari dalam umat Islam itu sendiri. Yang pertama ada menurunnya semangat keagamaan dan keilmuan. Seperti umat kehilangan semangat iqra, membaca dan menuntut ilmu. Banyak lembaga pendidikan Islam berhenti berinovasi. Ilmu dunia dianggap terpisah dari ilmu agama. Yang kedua ada fanatisme mazhab dan perpecahan umat, seperti munculnya konflik antar mazhab dan kelompok. Semangat ukhuwah Islamiyah memudar, perpecahan melemahkan kekuatan politik dan militer Islam. Nah, untuk yang ketiga ada penyimpangan dari ajaran Islam yang murni, yaitu banyak praktik keagamaan yang dipengaruhi kepercayaan lokal, tahayul dan bid'ah, seperti spirit tauhid melemah digantikan dengan kepercayaan mistik. Umat mulai lebih percaya pada karomah dan ramalan daripada usaha dan ilmu. Yang keempat ada kelemahan politik dan pemerintahan. Nah, kepemimpinan bergeser dari sistem syura menjadi monarki turun temurun. Banyak khalifah hidup mewah melupakan tanggung jawab terhadap rakyat. Yang selanjutnya ada perebutan kekuasaan menyebabkan perang saudara antar wilayah Islam. Yang kelima ada kemunduran dalam pendidikan dan teknologi, kurangnya dukungan terhadap ilmuwan dan peneliti. Dan selanjutnya ada madrasah hanya fokus pada ilmu agama, melupakan sains dan teknologi. Selanjutnya ada perpustakaan besar, banyak hancur karena memang perang dan kurangnya perawatan. Yang keenam ada kemerosotan moral dan sosial, yaitu ada meningkatnya gaya hidup hedonis dan cinta dunia, rasa amanah dan tanggung jawab yang mulai menurun, nilai-nilai akhlak mulai diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar dunia Islam. Yang pertama ada penjajahan dan imperialisme barat, seperti negara barat memanfaatkan kelemahan umat Islam untuk menjajah sumber daya alam dirampas dan sistem ekonomi Islam digantikan oleh sistem kapitalis. Pendidikan Islam digantikan dengan sistem sekuler yang menghapus nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, perang salib dan perang Mongol. Perang salib ini menghancurkan kota-kota penting dan membunuh banyak ilmuwan. Serangan bangsa Mongol pada abad ke-13 menghancurkan Baghdad, pusat ilmu pengetahuan Islam. Nah, yang ketiga ada pengaruh budaya dan pemikiran barat. Seperti modernisasi membawa kemajuan, tapi juga sekularisasi. Banyak umat Islam mulai mengidolakan budaya barat dan meninggalkan jati diri keislamannya. Yang keempat ada keterbelakangan ekonomi dan ketergantungan. Dunia Islam menjadi pasar bagi negara-negara industri barat. Selanjutnya hilangnya kemandirian ekonomi dan menyebabkan kemiskinan dan kebodohan meluas. Yang kelima ada konflik dan disintegrasi politik. Runtuhnya kekhalifahan Ottoman pada tahun 1924 menandai berakhirnya persatuan politik Islam. Dunia Islam terbagi menjadi banyak negara dengan kepentingan sendiri-sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada dampak kemunduran dunia Islam. Akibat berbagai faktor tersebut, dunia Islam mengalami yang di mana yaitu keterbelakangan ilmu pengetahuan dan hilangnya semangat ijtihad.
Yang kedua, kemiskinan dan ketimpangan sosial di banyak negara Islam. Yang ketiga, hilangnya kepemimpinan global dan pengaruh politik dunia Islam. Yang keempat, munculnya kebodohan dan ekstremisme akibat lemahnya pendidikan. Yang kelima, perpecahan antar negara Islam yang membuat sulit untuk bersatu melawan ketidakadilan global. Nah, selanjutnya ada pemurnian atau tajdid dan pembaharuan atau islah. Untuk membangkitkan kembali kejayaan Islam, para ulama dan pembaharu menyerukan dua langkah besar, yaitu yang pertama ada pemurnian atau tajdid, yaitu mengembalikan ajaran Islam kepada sumber aslinya, Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuannya yang pertama membersihkan ajaran Islam dari pengaruh bid'ah, tahayul dan khurafat. Yang kedua, menegakkan kembali nilai-nilai tauhid dan keimanan yang murni. Yang ketiga, menghidupkan semangat dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, membangun kesadaran bahwa kemajuan harus disertai dengan akhlak. Nah, untuk yang kedua ada pembaharuan islah. Islah berarti mempengaruhi cara berpikir dan sistem kehidupan umat agar sesuai dengan perkembangan zaman. Langkah-langkahnya yaitu ada membangun sistem pendidikan Islam yang modern namun tetap religius. Yang kedua, menggabungkan ilmu agama dan ilmu dunia. Yang ketiga, menguatkan ekonomi umat melalui zakat, wakaf, produktif, dan kewirausahaan syariah. Yang keempat, ada meningkatkan peran perempuan dalam pendidikan dan sosial tanpa melanggar syariat. Yang kelima, memperkuat solidaritas antar negara Islam dalam bidang politik dan kemanusiaan. Nah, selanjutnya ada beberapa tokoh pembaharuan Islam, yaitu beberapa tokoh penting yang berperan dalam kebangkitan Islam modern. Yang pertama itu ada Jamaluddin Al-Afghani yang menggagas persatuan dunia Islam melawan penjajah. Nah, yang kedua ada Muhammad Abduh menghidupkan pendidikan rasional dan reformasi keagamaan di Mesir. Yang ketiga ada Rashid Ridha melanjutkan perjuangan Abduh dan menyebarkan gagasan informasi Islam lewat media. Yang keempat ada Muhammad bin Abdul Wahab memberikan akidah dan penyimpangan dan menyerukan kembali pada tauhid. Nah, yang kelima ada Syekh Ahmad Khan, yaitu memajukan pendidikan modern umat Islam India. Yang keenam ada Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb, yaitu melalui Ikhnaul Muslimin menghidupkan kembali kesadaran sosial dan politik Islam. Yang selanjutnya ada Buya Hamkah dan Kyai Haji Ahmad Dahlan di Indonesia mendorong pendidikan dan dakwah Islam yang rasional dan modern. Selanjutnya ada relevansi pembaharuan di zaman modern. Nah, di era globalisasi dan teknologi digital ini, semangat pembaharuan Islam tetap relevan. Seperti umat Islam itu perlu menguasai teknologi dan informasi untuk berdakwah dan berinovasi. Yang selanjutnya atau yang kedua, menyaring pengaruh budaya asing agar tidak bertentangan dengan nilai Islam. Yang ketiga, menumbuhkan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang keempat, membangun generasi muda yang cerdas, beriman, dan produktif. Yang kelima, menghidupkan kembali semangat ijtihad agar Islam tetap menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, untuk selanjutnya, sahabat sekalian, kemunduran dunia Islam bukan akhir dari segalanya. Justru dari kemunduran itulah kita belajar untuk bangkit. Dengan pemurnian ajaran Islam dan pembaharuan pemikiran, kita bisa membangun peradaban baru yang berlandaskan iman, ilmu, dan akhlak. Islam bukan hanya agama masa lalu, tetapi pedoman hidup yang relevan untuk setiap zaman. Mari kita jadikan diri kita bagian dari kebangkitan Islam yang berilmu, berakhlak, dan berperadaban tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.